Hadis, meskipun ia dhaif, masih memiliki kemungkinan bahwa itu merupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski kemungkinannya kecil. Ashabiku semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Sukron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis menurut para ahlinya dibagi menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Penggunaan hadis sahih dan hasan dalam berhujjah, tentu para ulama sepakat dalam hal ini. Namun, bagaimana penggunaan hadis dhaif sebagai hujjah? Imam Mazhab 4 menyikapi hadis dhaif. Hadis dhaif sendiri berbeda dengan maudhu, yang mana untuk yang kedua ulama sepakat untuk melarangnya meski hanya meriwayatkannya, kecuali dengan menjelaskan statusnya, lebih-lebih menggunakannya sebagai hujjah. Namun bagaimana dengan hadis dhaif? Para ulama, baik para huffaz hadis dan fuqaha, berbicara mengenai hal ini. Namun untuk saat ini kita akan membahas mengenai pandangan para imam mazhab 4 terhadap hadis dhaif. Para imam utamakan hadis dhaif daripada qiyas. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menyebutkan usul, yaitu pijakan, mazhab Imam Ahmad menyampaikan pijakan keempat mengambil hadis mursal dan dhaif jika tidak ada dalil dalam sebuah persoalan. Ia lebih diutamakan daripada qiyas. Dhaif bagi Ahmad adalah hasan bagi At-Tirmizi. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan, dan tidak ada satupun dari para imam kecuali sepakat terhadap pijakan ini secara umum. Sesungguhnya tidak ada satupun dari mereka kecuali mengutamakan hadis dhaif daripada qiyas. Dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Imam Abu Hanifah, Ibnu Hazm dalam hal ini menyatakan bahwa Abu Hanifah berkata, khabar dhaif dari Rasulullah SAW lebih utama dari qiyas, dan tidak dibenarkan qiyas dengan keberadaannya. Dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Ashabiku semua, bahkan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan penerapan metode Imam Abu Hanifah tersebut dalam beberapa kasus. Seperti Imam Abu Hanifah utamakan hadis al-qahqahah dalam salat daripada qiyas. Sedangkan ijma ahlul hadis bahwa hadis itu dhaif. Imam Abu Hanifah utamakan hadis paling banyak dari haid 10 hari daripada qiyas, di mana hadis itu dhaif menurut kesepakatan ahlul hadis. Imam Abu Hanifah utamakan hadis tidak ada mahar yang lebih sedikit dari 10 dirham daripada qiyas. Sedangkan hadis dhaif itu dhaif menurut kesepakatan ahlul hadis. Kemudian Imam Malik bin Anas, sedangkan Imam Malik sendiri lebih mengutamakan hadis-hadis mursal, munqati dan balaghat serta perkataan sahabat daripada qiyas. Imam Asy-Syafi'i juga menggunakan hadis dhaif jika tidak ada dalil mengenai suatu perkara, dan itu lebih utama daripada qiyas. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan beberapa contoh. Antara lain, Imam Asy-Syafi'i utamakan hadis pengharaman berburu di lembah Waj, sedangkan khabar itu dhaif. Imam Asy-Syafi'i mendahulukannya daripada qiyas. Imam Asy-Syafi'i utamakan hadis mengenai bolehnya salat di waktu-waktu larangan di Mekah, sedangkan ia dhaif, dan ini lebih diutamakan daripada qiyas. Di salah satu di antara dua pendapatnya, Imam Asy-Syafi'i utamakan khabar mengenai wudu karena muntah daripada qiyas. Silakan kalian cek dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Imam Ahmad bin Hanbal, dalam teori dan prakteknya Imam Ahmad mengutamakan hadis dhaif daripada qiyas, di mana Al-Khalal berkata, mazhabnya yakni Imam Ahmad, bahwa hadis dhaif jika tidak ada yang bertentangan dengannya, maka ia berpendapat dengannya dan berkata mengenai kafarah jima saat haid.
mazhabnya sesuai dengan hadis-hadis itu, meski muttarib, ya, dan tidak ada yang menyelisihinya, maka ia berkata dengannya. Dalam kitab Syarah Al-Kaukab Al-Munir. Asabiku semua, dikatakan kepada Imam Ahmad, apakah Anda mengambil hadis kullun nas akhfa sedangkan Anda mendoifkannya? Maka Imam Ahmad menjawab, sesungguhnya kami mendoifkan isnadnya, namun menggunakannya untuk pijakan beramal. Dalam An-Nukat ala Ibni As-Salah. Azabiku semua, Imam Ahmad gunakan hadis doif atau hasan. Telah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa Imam Ahmad menggunakan hadis mursal yang merupakan khobar yang sanadnya terputus, juga hadis doif. Namun timbul persoalan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim menyatakan doif bagi Ahmad adalah hasan bagi At-Tirmizi. Jika demikian, maka hakikatnya Imam Ahmad sejatinya tidak mengambil hadis doif, namun hadis hasan. Nah, di sini nampak tidak selarasnya pernyataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena setelah itu ia menyebutkan, dan tidak ada satupun dari para imam kecuali sepakat terhadap pijakan ini secara umum. Sesungguhnya tidak ada satupun dari mereka kecuali mengutamakan hadis dhaif daripada qiyas. Dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Artinya, pijakan atau usul Imam Ahmad sejalan dengan para imam, yakni mengutamakan hadis dhaif daripada qiyas. Lalu Imam Ibnu Qayyim memberikan contoh-contoh bahwa para imam menggunakan hadis dhaif dalam hukum, bukan hadis hasan. Ya. Istilah hasan muncul sebelum Imam At-Tirmizi. Ya. Adanya ketidakselarasan pernyataan Imam Ibnu Qayyim karena ia mengikut pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa dhaif menurut Ahmad, ya, hasan menurut At-Tirmizi. Hal itu karena di masa Imam Ahmad tidak ada istilah hasan dalam hadis. Dan yang pertama memunculkan istilah ini adalah Imam At-Tirmizi dalam kitab Al-Qaidah fi At-Tawassul wa Al-Wasilah, ya. Jika demikian menurut Imam Ibnu Taimiyah, para huffaz justru menyatakan bahwa istilah hasan bukanlah dari At-Tirmizi, namun ada sejak ulama sebelumnya, termasuk dari Imam Ahmad, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu As-Salah, bahwasanya istilah hasan didapati dari tabaqat sebelum At-Tirmizi seperti Al-Bukhari dan Ahmad. Dalam kitab Al-Muqaddimah halaman 46. Imam Al-Hafiz Al-Iraqi juga menyatakan bahwa istilah hasan itu didapati dari para masyayikh, ya, masyayikh di tabaqat sebelum At-Tirmizi, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab At-Taqid wa Al-Idah. Sedangkan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Ali Ibnu Al-Madini adalah ulama yang banyak menggunakan istilah hasan. Seakan-akan ia adalah ulama yang pertama kali memunculkannya. Dari Ali Ibnu Al-Madini inilah Imam Al-Bukhari memperoleh istilah ini. Dan dari Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi memperoleh dalam kitab An-Nukat. Azabiku semua, dan dalam prakteknya sendiri Imam Ahmad ketika menggunakan hadis sebagai hujjah yang dinilainya sebagai hadis dhaif, ya, adalah hadis dhaif yang sesuai dengan istilah para huffaz lainnya, bukan hadis hasan. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita itu jangan meremehkan hadis dhaif, ya. Setelah kita mengupas, ya, mengenai penggunaan hadis dhaif dalam hukum, ya, menurut para ulama mujtahid mazhab 4, ada baiknya kita membahas mengenai penggunaan hadis dhaif di luar hukum, yakni dalam masalah fadailul a'mal, ya. Itu sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, seorang hafiz hadis sekaligus faqih dari kalangan Asy-Syafi'iyah, bahwa penggunaan hadis dhaif dalam perkara fadailul a'mal merupakan hal yang dibolehkan sesuai dengan kesepakatan ulama. Imam An-Nawawi menyatakan dan telah bersepakat para ulama bahwa mengenai bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Ya. Asabiku semua, beberapa ulama yang menegaskan apa yang disampaikan Imam An-Nawawi ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Maqi. Dia dalam kitab Fathul Mubin halaman 32. Ya. Ijma' bolehnya penggunaan hadis dhaif dalam fadail juga ikut ditegaskan oleh Al-Alamah Ali Al-Qari.
Hadis dhaif digunakan untuk fadhilul a'mal sesuai kesepakatan. Lihat dalam kitab Al-Mawdu'at. Imam Ali Al-Qari juga menegaskan hal yang sama dalam Al-Khat Al-Awfar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Lakhnawi. Lihat dalam kitab Ajwibah Al-Fadilah. Ya. Sedangkan untuk ulama hadis mu'athirin, yaitu Syekh Abdullah bin Shiddiq Al-Ghumari berkata, para hupas hadis sepakat mengenai bolehnya menggunakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Itu tertera dalam kitab Al-Qaul Al-Muqni. Ashabiku semua, namun pernyataan Imam An-Nawawi mengenai adanya kesepakatan ulama yang membolehkan penggunaan hadis dhaif ya dalam fadailul a'mal itu mendapatkan kritikan oleh sejumlah pihak, ya. Di mana mereka menyatakan bahwa pernyataan Imam An-Nawawi mengenai adanya kesepakatan itu tidak benar. Karena ada juga para hufaz hadis yang menolak penggunaan hadis dhaif. Ya. Al-Alamah Al-Qasimi itu menyatakan bahwa ada beberapa ulama yang menolak penggunaan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Ya. Mereka adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, serta Imam Ibnu Al-Arabi dalam Al-Qawaid At-Tahdis. Ya. Dengan demikian, pernyataan Imam An-Nawawi mengenai adanya kesepakatan ulama gugur. Ya, karena beberapa ulama menolak penggunaan hadis dhaif dalam fadail. Seperti yang disebutkan Imam Al-Qasimi. Ya. Nah, terus bagaimana duduk masalah sebenarnya? Apakah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, serta Imam Ibnu Al-Arabi menolak hadis dhaif dalam fadail? Ya, tentu hal ini perlu dibahas satu persatu, ashabiku semua. Ya. Imam Al-Bukhari, ya, penyandaran pendapat mengenai penolakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal kepada Imam Bukhari ini adalah kurang tepat. Karena Imam Al-Bukhari sendiri juga menjadikan hadis dhaif untuk hujjah. Ini bisa dilihat, bisa kita lihat dari kitab beliau, yaitu Al-Adab Al-Mufrad, yang bercampur antara hadis sahih dan dhaif. Dan beliau berhujjah dengan hadis itu. Ya, mengenai disyariatkannya amalan-amalan. Ini bisa dilihat ya dari judul bab yang beliau tulis. Ya. Itu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah berpendapat bahwa Imam Al-Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad itu mencantumkan hadis-hadis yang sanadnya dhaif sebagaimana dihukum oleh Syekh Fadullah Al-Haidar Al-Abadi ya, dalam Fadullah As-Samad fi Tawdih Al-Adab Al-Mufrad. Dan Imam Al-Bukhari menggunakannya sebagai hujjah. Itu silakan kalian lihat komentarnya Syekh Abdul Fattah Dhaffar Al-Amani, karya Imam Al-Lakhnawi, halaman 182 sampai 186. Tidak hanya dalam Al-Adab Al-Mufrad, dalam sahihnya pun kasus hampir serupa terjadi. Saat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan perawi bernama Muhammad bin Abdurrahman At-Tufawi yang oleh Abu Zur'ah dikatakan mungkarul hadis. Nah, Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa dalam Sahih Al-Bukhari ada 3 hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut, dan semuanya dalam masalah riqaq, yaitu hadis akhlak dan motivasi. Dan ini tergolong gharaib dalam Sahih Al-Bukhari. Hingga Imam Ibnu Hajar mengatakan sepertinya Imam Bukhari tidak memperketat karena termasuk hadis targhib wa tarhib. Lihat dalam kitab Hadyu Asy-Syari. Tuh, Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim. Adapun perkataan Imam Muslim dalam Muqaddimah As-Sahih tidak bisa diartikan sebagai larangan mutlak atas penggunaan hadis dhaif dalam fadail. Imam Muslim mengatakan dalam Muqaddimah Sahih beliau, ya, dan ketahuilah wafaqakallah bahwa wajib bagi siapa saja untuk membedakan antara sahih riwayat dan syaqimnya, serta orang-orang siqah yang menukilnya daripada mereka yang tertuduh atau memalsukan. Ya. Tidak meriwayatkan dari periwayatan, ya, kecuali yang diketahui kesahihan outputnya dan yang terjaga para periwayatnya, serta berhati-hati terhadap periwayatan mereka yang tertuduh dan para ahli bid'ah yang fanatik. Itu dalam Muslim dengan syarah Imam An-Nawawi. Dari pernyataan itu, ya, tidak bisa dihukumi bahwa Imam Muslim menolak hadis dhaif secara mutlak, ashabiku semua. Di mana Imam Muslim sendiri memasukkan perawi hadis dan matruk, ya, yang menurut Muslim tergolong jenis khobar kelompok ketiga, ya, ke dalam Sahih Muslim untuk mutaba'ah dan syawahid. Ya, dengan demikian, pernyataan Imam Muslim ini tidak berlaku mutlak. Nah,
Nah, kemudian Imam An-Nawawi sendiri itu amat memahami Imam Muslim dan Sahih Muslim. Ya, karena Imam An-Nawawi telah berkhidmat terhadap kitab tersebut dengan mensyarahnya. Ya. Namun Imam An-Nawawi tetap berpendapat ya adanya ijma ulama mengenai kebolehan menggunakan hadis dhaif selain akidah dan ahkam. Ini menunjukkan bahwa di mana Imam Muslim di pandangan Imam An-Nawawi tidak melarang penggunaan hadis dhaif dalam hal tersebut. Ya. Kalaulah Imam Muslim berpendapat seperti itu, tentu Imam An-Nawawi tidak berani menyatakan bahwa hal itu merupakan ijma. Ya. Kemudian Yahya bin Ma'in. Ya, mereka yang memandang bahwa Imam Yahya bin Ma'in menolak hadis dhaif dalam fadail, itu merujuk kepada kitab Al-Uyun Al-Athar. Dalam kitab tersebut Ibnu Sayyidi An-Nas menyatakan bahwa Yahya bin Ma'in menyamakan khobar mengenai sejarah dan khobar ahkam, hingga kedua-duanya harus berlandaskan hadis sahih. Akan tetapi ya, pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan beberapa hufaz. Ya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah, serta Imam As-Sakhawi dalam Fathul Mughis, itu menyatakan bahwa Ibnu Ma'in berpendapat bahwa hadis dhaif dalam hal selain halal dan haram bisa dipakai. Asy-Syaikh Nur Asy-Syaif pun mengomentari pernyataan Ibnu Sayyidi An-Nas dalam Muqaddimah Tarikh Ibnu Ma'in. Beliau telah menulis periwayatan tentang Al-Maghazi, ya, atau peperangan dari Al-Bakkai, yang menyatakan bahwa dalamnya ada perawi laisa bisya'i. Dan beliau mengatakan tidak mengapa dalam Maghazi, akan tetapi untuk yang lainnya tidak. Imam Ibnu Adi dalam Al-Kamil menukil dari Ibnu Abi Maryam, saya mendengar Yahya bin Ma'in mengatakan Idris bin Sinan ditulis hadisnya dalam masalah ar-riqaq, yaitu akhlak. Kemudian Imam Ibnu Al-Arabi Al-Ma'afiri. Imam Ibnu Al-Arabi di samping muhaddis, ia juga fuqaha mazhab Al-Maliki yang berjalan di atas mazhabnya yang menggunakan hadis mursal, yang merupakan kelompok hadis yang terputus sanadnya. Dan Imam Ibnu Al-Arabi dalam penjelasannya terhadap kitab Al-Adab, ya, dalam Jami' At-Tirmizi berkata, diriwayatkan oleh Abu Isa sebuah hadis majhul, ya, jika kamu ingin maka puasalah, jika tidak maka tidak perlu. Walau ini majhul, akan tetapi mustahab beramal dengannya karena menyeru kebaikan. Ya, dalam kitab Al-Riyadah Al-Ahwazi. Azabi semua. Dengan demikian, pernyataan Syekh Al-Alama Al-Qasimi mengenai sejumlah hufaz yang menolak secara mutlak penggunaan hadis dhaif dalam fadail menjadi lemah setelah ditahqiq. Nah, azabi semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan pernah remehkan hadis dhaif. Hadis meskipun ia dhaif masih memiliki kemungkinan bahwa itu merupakan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meski kemungkinannya kecil. Ya. Oleh karena itu para ulama tidak serta-merta mencampakkannya, membuangnya. Namun ia masih digunakan dalam perkara fadhailul a'mal, bukan dalam perkara halal dan haram yang memang perlu menggunakan hadis hasan atau sahih. Ya. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Itu. Azabi semua dimuliakan Allah. Ya, sebagai penutup pembahasan ini, seorang pembesar ahlul hadis juga guru dari Al-Imam Al-Bukhari, yakni Al-Hafiz Ali Ibnu Al-Madini, menyatakan tidak sepatutnya bagi seseorang mendustakan hadis jika datang dari Rasulullah SAW walau ia mursal. Ya, sesungguhnya beberapa orang telah menolak hadis Zuhri. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbekam pada hari Sabtu atau Rabu, maka ia terjangkit wabah atau kusta. Lalu mereka melakukannya dan mereka pun memperoleh bencana. Dari mereka adalah Utsman Al-Batti yang terjangkit kusta. Dari mereka juga Abdul Waris yang terjangkiti kusta. Dari mereka juga Abu Daud yang terjangkiti kusta. Dan dari mereka juga Abdurrahman, maka ia memperoleh bala yang keras. Dalam kitab Ma'rifah Ar-Rijal li Ibni Mahraj. Jadi sahabatku semua dimuliakan Allah, sekali lagi ya, jangan pernah alergi dengan hadis dhaif. Ya. Dan juga sebenarnya kita itu ngikuti ulama salaf atau ulama Wahabi. Sahabatku semua dimuliakan Allah.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua, setidaknya menambah wawasan kita dalam beragama. Asabiku semua dimuliakan Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.